Tokoh kita pagi ini adalah Abraham. Ia memperoleh julukan yang sangat terhormat, yaitu Bapa orang beriman. Abraham adalah role model atau contoh kehidupan tentang seorang yang menjalani kehidupannya dengan iman. Dan imannya itu mengantarkan dia hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah. Ia diminta atau tepatnya diperintahkan Allah keluar dari negerinya, Ur Kasdim, dia keluar. Tuhan bilang, jalan aja. Kemana? Nanti aku tunjukkan. Dia jalan. Dan di tengah perjalanan itu Allah bilang sama Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu, Ishak. Dia lakukan, walaupun tidak sampai kejadian ya, tapi niatnya dan tindakannya sudah dilakukan sampai Ishak ditaruh di atas tumpukan kayu api dan sudah diikat, siap disembelih oleh Abraham. Ia hidup dalam ketaatan penuh atas apa yang Tuhan Allah perintahkan. Dan apa dampak dari hidup Abraham yang taat beriman kepada Allah? Mari kita lihat di ayat 1. Ayat 1 ada di mana? Di sini. Tidak ada di sini, di sini, di Alkitab kita. Jadi tengoklah Alkitabnya. Ayat 1. Adapun Abraham telah tua. 1, tua. 2, lanjut umurnya. Udah tua, lanjut lagi umurnya. 3, diberkati Tuhan. 4, dalam segala hal. Saudara lihat dampak dari kehidupannya yang beriman, taat secara penuh kepada Tuhan Allah ada di ayat 1. Oleh sebab itu, walaupun Majelis Sinode lewat unit kerja penerbitan memberi topik khotbah kita adalah Bapak yang mengasihi keluarga, saya bikin topik apa itu namanya subjudul, yaitu taat mendatangkan berkat. Atau barangkali bapak yang taat, keluarganya diberkati, gitulah kurang lebih. Iman Abraham itu dinyatakan juga dalam hal meminta hambanya, yaitu Eliezer, untuk ikut mempersiapkan masa depan keluarganya, khususnya agar Ishak anaknya dapat segera melangsungkan perkawinan. Dan itu menjadi perhatian Abraham sehubungan dengan janji Allah kepadanya bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Lalu dia pikir-pikir, janji Tuhan itu mau mengatakan kepada saya, keturunanku akan seperti bintang di langit, tak terhitung, dan seperti pasir di tepi laut, lebih nggak terhitung lagi. Tapi anakku belum kawin, bagaimana bisa janji itu terwujud? Jadi imannya kepada Tuhan Allah dikembangkan dengan tindakan nyata, dengan menggunakan akalnya sedikit. Kadang-kadang kita imannya kan iman-iman yang nekat begitu kan, saking beriman terus rasio nggak digunakan. Tapi Abraham menunjukkan kepada kita imannya yang dinyatakan dalam ketaatan penuh kepada Tuhan Allah. Dia olah juga pikirannya, gimana ini caranya? Ya kan? Jadi jangan pakai iman-iman yang nggak genah gitu ya, yang waduh
Pokoknya kalau udah hidup di dalam Tuhan Yesus, udah pasti beres, udah pasti sehat, udah pasti gini, udah pasti sukses. Enggak lah, enggak begitu-begitu juga. Tokoh-tokoh Alkitab memberikan gambaran yang konkret tentang kehidupan. Misalnya, Paulus, semula bernama Saulus, brengsek orangnya. Kerjaannya mengejar-ngejar pengikut Yesus. Bukan hanya yang di Yerusalem dan sekitarnya, lintas segara sampai ke Damsyik. Tugasnya apa? Kerinduannya apa? Mencari pengikut Yesus. Untuk dibikin apa? Oleh siapa? Oleh Saulus. Tapi Tuhan ubahkan dia dalam perjalanan ke Damsyik. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membuat titik balik. Saulus kemudian menjadi Paulus dan menjadi penginjil terbesar dan menjadi penulis perjanjian baru yang paling banyak di dalam kitab perjanjian baru. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus? Sakit-sakitan. Baca bukunya. Lalu di dalam Alkitab dia tertulis Paulus berdoa kepada Allah, kalau boleh biarlah duri yang ada di dalam dagingku dicabut. Lalu Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku dinyatakan. Nggak sembuh tuh, sampai mati sakit terus. Apa kurang berimannya Paulus? Apa kurang taatnya Paulus? Apa kurang hebat pelayanannya? Jadi iman yang kita mau nyatakan dalam tindakan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah harus nyangkut juga dengan hati, dengan akal budi, dengan tindakan-tindakan yang konkret. Seperti yang Abraham lakukan, dia panggil Eliezer, tolong dong, gitu, anak saya ini, janji Tuhan harus tergenapi, dia mesti kawin supaya keturunannya jadi banyak. Begitu. Dia bilang, tapi jangan bawa anak saya kembali ke Ur Kasdim ya, karena Tuhan sudah menjanjikan kepada saya bahwa di sinilah, di Kanaan inilah aku akan hidup dan berketurunan dan seterusnya. Dan dia meminta Eliezer bersumpah. Kalau sekarang kan bersumpah swear ya gitu, atau kalau dilantik begini gitu ya. Kenapa mulisi 5 saya nggak tahu juga. Dulu katanya begini, katanya Trinitas. Terus kalau 2 apa nih? Nggak tahu lah. Pokoknya begitulah. Pegang Alkitab, bersumpah. Zaman dulu bersumpah bagaimana? Tangannya harus ditaruh di bawah pangkal paha. Gitu. Nah itu namanya sumpah setia. Gitu. Kan ada di cerita tadi kan. Letakkanlah tanganmu di pangkal pahaku. Artinya tuh engkau harus bersumpah sungguh-sungguh. Gitu. Pada masa itu begitu cara bersumpah. Dan Eliezer melakukan. Artinya apa? Abraham mau menyatakan bahwa janji Tuhan itu harus tergenapi, tetapi saya tidak mau melanggar perintah Tuhan, yaitu jangan lagi kembali ke Ur Kasdim. Oleh sebab itu dia bilang, jangan bawa anakku kembali ke Ur Kasdim. Harus terjadi di Kanaan ini, walaupun orangnya dari luar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Abraham kemudian meminta kepada Eliezer untuk menyatakan sumpahnya. Dan semua itu adalah bukti imannya kepada Tuhan Allah. Iman yang diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan yang konkret. Begitulah seharusnya kita hidup beriman kepada Tuhan Allah dengan tindakan-tindakan yang konkret itu. Nanti ada 2 orang yang akan diteguhkan sini secara khusus, Vinita dan Lady. Ya, mereka juga akan mengikrarkan pengakuan imannya, dan pesan firman Tuhan ini menjadi penting bagi mereka. Ini bukan hanya soal hidup beriman, tapi bagaimana nyatakan iman itu dalam tindakan-tindakan yang nyata.
dan itu harus diuji di dalam perjalanan kehidupan sebagaimana Abraham telah melakukannya. Dan saat ini juga kita merayakan hari ulang tahun ke-36 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa di GPIB. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semuanya, khususnya kaum bapa, bahwa kehidupan beriman, khususnya kehidupan beriman seorang bapa, berdampak besar terhadap tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya. Kalau kita baca kisah ini seterusnya, maka kita melihat bahwa tindakan Abraham yang penuh iman itu berdampak luas atas pemenuhan janji Tuhan terhadap Abraham sendiri, terhadap keluarganya, dan terhadap rancangan Tuhan ke depan. Nanti kalau kita baca kisahnya terus, ada macam-macam sejarah perjalanan, dan dari situ kemudian hadirlah sekian belas, sekian puluh keturunan, muncullah Yesus dari sejarah perjalanan kehidupan Abraham itu. Dan karena itu ada panggilan bagi kita untuk tidak hanya menghayati iman, tidak hanya berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi mewujud nyatakan iman itu dalam tindakan-tindakan yang konkret, sehingga berdampak positif di dalam kehidupan kita, bahwa ketaatan hidup beriman mendatangkan berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.